Pemirsa, upaya pelestarian warisan budaya kembali digelorakan oleh masyarakat Banjar Ceramcam, Desa Adat Kesiman, Denpasar. Klien adat Banjar Ceramcam Iketut Puja menjelaskan bahwa Balai Kulkul Jeroloh yang merupakan peninggalan leluhur dan memiliki nilai sejarah tinggi, kini tengah direstorasi setelah berdiri kokoh selama lebih dari 1 abad. Menurut penuturan penglingsir Banjar Caramcam, Balai Kulkul ini dibangun sekitar tahun 1921 atau telah berusia kurang lebih 103 tahun. Melihat kondisi bangunan yang mulai menua serta semangat warga untuk melestarikan peninggalan budaya dan warisan leluhur, Banjar Caramcam melalui hasil paruman memutuskan untuk melakukan restorasi Balai Kulkul tersebut. Keputusan ini muncul karena warga Banjar Ceramcam ingin menjaga dan merawat peninggalan yang penuh makna spiritual dan historis. Balai Kulkul ini bukan sekedar bangunan, tapi simbol kehidupan adat dan pengikat kebersamaan warga. Awalnya warga Banjar Ceramcam berencana melakukan restorasi secara swadaya, namun karena keterbatasan biaya, Prajuru Banjar kemudian berkoordinasi dengan pemerintah Kota Denpasar. Pemerintah pun memberikan dukungan baik dari segi pendanaan maupun fasilitasi teknis, sementara pengerjaannya tetap dilaksanakan secara gotong royong oleh warga. Banjar Ceramcam sendiri memiliki 2 balai kulkul, yang terletak di sisi utara dikenal sebagai Balai Kulkul Krame, tempat aktivitas organisasi Banjar seperti Seket Rune, PKK, dan kelompok lainnya. Sementara Balai Kulkul di sisi selatan yang kini direstorasi merupakan warisan leluhur yang memiliki fungsi sakral dan dikenal dengan nama Kulkul Jeroloh. Kulkul Jeroloh memiliki peranan penting dalam kegiatan adat dan keagamaan di Banjar Ceramcam. Ketika puja wali berlangsung di Pura Batur, Belanjong maupun Buaji, kulkul ini akan mesuara sebagai tanda sakral. Kulkul Jeroloh tersebut diangkat dengan ketinggian 70 cm dari dasar. Terkait dengan Balai Kulkul yang sisi selatan yang kami sebut atau menurut ketua kami, penglingsir kami itu Linggih Jeroloh, yaitu memang kita terkait dengan kegiatan di Parahyangan, itu terkait dengan susunan. Nah, di sana ada barang-barang peninggalan yang harus kami selamatkan. Pertama itu berupa piring-piring yang mungkin dulu kononnya kabarnya yang saya terima itu adalah piring dari Cina, itu piringnya yang bilang asli. Nah, sungkara pada saat restorasi kami bisa menyelamatkan peninggalan tersebut berupa piring. Semoga bisa 99% kami selamatkan karena terkait dengan pengerjaan mungkin saja 1-2 tidak bisa diselamatkan, dan kami pun akan berusaha mencarikan yang serupa. Sementara itu, Ketut Soekarjo, tukang yang dipercaya mengerjakan restorasi asal Banjar Bande Belah Batu, menjelaskan bahwa sebelum memulai pengerjaan pihaknya melakukan upacara matur piuning dan sembahyang bersama untuk memohon kelancaran dan keselamatan. Proses pengerjaan ini sudah dimulai sejak 2 minggu lalu. Ia menggunakan peralatan sederhana seperti dongkrak, balok, papan, dan palu. Biaya restorasi Balai Kulkul biasanya berkisar 50-60 juta rupiah, tergantung tingkat kerumitan. Sebagai pembanding, ia menjelaskan biaya untuk merestorasi Pelinggih Penunggun Karang berkisar 2,5 juta rupiah, balai dangin sekitar 5-9 juta rupiah, dan tembok penyengker antara 12-15 juta rupiah. Restorasi Balai Kulkul Jeroloh diperkirakan akan memakan waktu 3 hingga 4 bulan hingga rampung. Awalnya kita membongkar dengan bolong itu pelinggih dengan masukkan balok, papan, dan sama tenaganya. Balai Kulkul 15 atau 12 bisa. Balai Kulkul dan bangunan keelit ya cara dugul kan biasa dia orang ngajak tenaga dan terang 8 dan 2 ton dan 3 ton dan 50 dan untuk pengangkatan pelinggih yang besar dan agang-agang dan balok ini alit dan alit. Klien Banjar Ceramcam menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak. Berkat kerjasama warga dan dukungan dari pemerintah Kota Denpasar, pelaksanaan restorasi ini bisa berjalan dengan baik. Semoga Balai Kulkul Jeroloh tetap lestari dan menjadi sumber taksu bagi Banjar Ceramcam.
Hendra, Bali TV.